Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik aja atau mungkin mood kalian lagi bagus nih? Nah, di sini saya dan rekan saya akan mengulik salah satu sejarah peninggalan Majapahit, yaitu situs Beteng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damariska dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Aini Kusumawardani yang akan membantu saya untuk mewawancarai salah satu masyarakat sekitar situs Beteng. Selain itu ada rekan-rekan saya yang di belakang layar seperti Anggi Anggraini sebagai editor dan Eli Agustinsa sebagai kameramen. Situs Beteng terletak di Kecamatan Semboro, tepatnya di Desa Sidomekar, Kabupaten Jember. Jarak situs Beteng dari alun-alun Tanggul sangatlah jauh. Kita harus menempuh jarak sejauh 5,9 km dari alun-alun Tanggul. Dirangkum dari informasi yang kami dapatkan, situs Beteng merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya benteng atau tempat yang dijadikan sebagai pertahanan di masa Perang Majapahit. Di situs Beteng terdapat beberapa benda kuno seperti batu bata berukuran besar yang berasal dari zaman Majapahit. Terdapat juga peninggalan sejarah lainnya yang ditempatkan di tempat khusus seperti artefak berbahan terakota dan keramik yang sudah tidak berbentuk lagi. Itulah sedikit informasi yang kami dapatkan dan akan kami tanyakan langsung kepada masyarakat sekitar yang akan kami wawancarai. Di sini kami sudah bersama Bapak. Kalau boleh tahu siapa Pak namanya? Arif Saifuddin. Oke, bersama Bapak Arif Saifuddin yang akan kami wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Untuk situs Beteng ini yang pertama kali menemukan bahwa di desa ini terdapat peninggalan sejarah itu siapa ya Pak, kalau boleh tahu? Dulu pertama ditemukan itu oleh seorang pemuda yang bernama Ahmad Salam. Di sini kan itu tempatnya masih berbukit-bukit seperti hutan di sini. Pertama kali ditemukan. Jadi bukan langsung kayak gini ya Pak? Enggak. Pertama temukan dia itu lebar tanah di sini dulu 5 hektar. Terus ditemukan itu ada pagar keliling yang tingginya 2,5 meter, lebar ketebalan itu 80. Pertama kali ditemukan. Kalau untuk situs Beteng ini dibangun tahun berapa? Nah, itu era Majapahit. Udah lama berarti ya Pak? Iya, sebelum ditemukan sudah ada. Ini era Majapahit Brawijaya kelima. Kalau dengan Bapak sendiri, apa merupakan masyarakat pada tahun tersebut? Bukan. Ya bukan. Saya kan generasi ketiga saya. Yang pertama menemukan kakek. Terus turun ke Pak D turun ke sana. Saya generasi. Jadi turun temurun. Iya. Kalau untuk peristiwa yang terjadi pada saat Beteng ini dibuat itu apa Pak? Bagaimana gitu? Bagaimana Itu kan zaman dulu itu kan waktu zaman era Majapahit itu kan pergerakan ada pemberontakan yang waktu itu yang memberontak anaknya Raja Brawijaya yang bernama Raja Patah. Akhirnya dia memberontak, Raja Brawijaya itu kalah, lalu melarikan diri ke timur, sampai ke timur sampai ke daerah Gunung Lawu di daerah Tengger. Nah, di sana dia bikin perbentengan lagi, akhirnya ketahuan, diserang lagi, kalah, lari ke timur. Lari ke timur ini kan rencana mau minta bantuan ke Blambangan, Banyuwangi. Akhirnya dari sini dia berhenti di desa Semboro. Dulu sini bukan Semboro, Samboro. Namanya Samboro, sekarang ganti Semboro. Lalu dia ke sini, di sini kan berbentuk hutan dan berbukit-bukit. Akhirnya dia bikin benteng di sini. Dia bikin benteng pertahanan di sini. Kemudian habis bikin benteng, dia bikin kota kecil yang namanya Kota Kedawung yang ada di Paleran. Itu habis itu di sini dia ketahuan lagi. Akhirnya diserang. Yang Raja Brawijaya kan tahu yang menyerang itu anaknya, makanya dia menyuruh panglima sama prajuritnya untuk meletakkan senjata. Akhirnya dia menyerah, dia mau masuk Islam. Setelah itu abdi kesayangannya, abdi dayangnya yang bernama Sabto Palo, saya awal terjadi
karena ulah Raja Patah mengadakan pemberontakan. Nah, ini kan peninggalan bersejarah ya Pak. Itu dimanfaatkan untuk apa sih? Di sini ya buat apa ya? Dilestarikan biar anak cucu generasi muda tahu bahwa di sini ada peninggalan zaman era Majapahit kan gitu. Tapi di sini tuh Pak. Banyak orang yang kesini gitu. Di sini dibilang banyak ya banyak, dibilang enggak. Sebab apa? Di sini itu kan gini, kalau bilang nggak terkenal orang dari Bali, dari luar daerah sini lah, dari Bali, dari Jawa Tengah, dari Trowulan juga, itu datang ke sini. Berarti dari luar kota itu tahu ya? Tahu. Dari Sumatera juga ada. Kan apa ya, tempat gini kan kalau orang mau berkunjung itu kadang kan ya diam-diam langsung ke sini kan. Makanya saya bilang terkenal ya juga gimana ya, saya aja di sini kalau di daerah sini dia terkenal. Lah sampean ke Semboro aja tanya di mana tempat Mbah Beteng, pasti semua orang tahu. Pemberian nama Dusun Beteng ini apa juga berkaitan dengan situs Beteng? Iya. Dulu di sini kan ini kan tempat beteng, tempat pertahanan. Bisa daripada mengambil nama dari mana-mana kan dulu kan terkenalnya di sini kan Mbah Beteng. Akhirnya bisanya dinamakan Beteng. Cerita awal mula dinamain Dusun Beteng itu sendiri gimana Pak? Awal mulanya? Awal mulanya ya tadi ibaratnya kan di sini udah ada benteng pertahanan. Makanya orang dulu kan ambil simpel. Nah, terkenalnya di sini dulu kan setiap orang mau ke sini pasti ada di tengah jalan ada yang tanya mau kemana, ke Mbah Beteng itu. Akhirnya kan nggak asing sama masyarakat sini. Akhirnya zaman dulu itu perangkat desa semua ya itu ambil enaknya aja Beteng itu. Terus pergantian tahun diganti lagi diberi tambahan Sido Mekar. Akhirnya Beteng Sido Mekar. Akhirnya kan Beteng ibaratnya Beteng sudah mau mekar kan, Sido kan mau kan. Iya. Nah mungkin itu aja Pak yang kita tanyakan ya Pak. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancarai Pak. Sehat selalu. Biar bisa menjaga Beteng. Biar bisa dilestarikan sama anak-anak muda di selanjutnya. Makasih ya Pak. Nah, jadi tadi itu sudah dijelaskan tentang sejarah peninggalan situs Beteng. Situs Beteng ini merupakan sejarah dari Majapahit dan Bapak itu sendiri merupakan generasi ketiga dari kakek, dan yang kedua itu Pak D-nya, dan yang ketiga yaitu dari Bapak itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alda. Nah, jadi penamaan Dusun Beteng Sido Mekar itu sendiri berkaitan dengan situs Beteng ini sendiri. Jadi pesan buat kita generasi muda, kita harus melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita, termasuk yaitu di situs Beteng ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih peninggalan yang ada di situs Beteng ini. Ini peninggalan di sini kan dulu agamanya yang kuat kan Siwa. Ketua di sini kan Siwa. Makanya di sini ada seperti batu, kalau orang Jawa bilangnya itu batu lupa, tapi kalau orang Bali bilangnya itu tempat lingga. Lingga itu simbol perwujudan jiwa. Itu kalau orang Bali. Ini kalau boleh tahu apaan ya Pak? Peninggalannya. Nah, kalau yang ini kalau orang Jawa ya bilangnya batu lupa. Ya, kalau orang Bali beda lagi versinya. Iya. Ini ibaratnya ya juga di simbol dari Dewa Siwa, namanya Lingga.
hasilnya seperti ini. Cuma ini kan kecil. Nah, kan itu kan. Cuma yang atasnya kan nggak ada. Gunanya itu apa ya Pak? Dulu kan agama tertua di Indonesia kan Hindu. Itu tempat perujukan seperti kita media untuk sembahyang itu. Nah, perujukannya itu. Kalau ini untuk bibisan, ini untuk meracik obat. Dulu kan kayak untuk meracik obat ya, untuk segala apa ya, untuk menghancurkan yang barang yang lunak-lunak kan. Kalau itu sama juga. Kalau ini batu peninggalan yang dulu. Ini. Masih dari zaman dahulu itu Pak? Iya, ini yang ini. Kalau ini hidungnya dulu kan di sini sempat dibuka, ditata ulang, terus Gapura diberi patung kepala raksasa. Nah, itu dulu ada di Gapura depan. Sekarang tinggal hidungnya, karena waktu itu ada pergerakan yang namanya KPKI. Dia yang menunggangi mahasiswa dan bergabung sama tokoh di sini, tokoh agama di sini. Nah, di sini dulu kan orang Jawa dulu kan agamanya kan itu. Dia kalau kirim doa ke leluhur itu kan medianya pakai dupa atau kemenyan. Itu dibilangnya di sini tempat sirik dulu. Nah, padahal kita dari leluhur dulu kan istilahnya kan melestarikan adat kan gitu. Di Jawa dulu kalau berdoa pasti di bawah pohon, di tempat yang sunyi, di alam terbuka kan gitu. Biar kalau kita meditasi itu biar nyampe kan gitu. Biar tenang. Nah, gitu. Nah, terus ini peninggalan yang terbuat tadi. Ini sebenarnya dari Jumatan hancur waktu ada pergerakan kami itu kan dihancurkan. Ini uang lokalnya. Logam dulu nih Pak ya? Iya. Itu kalau orang Jawa bilangnya uang gopok. Itu apa ya Pak? Ini kalau orang sekarang mengenalnya kan tasbih. Kalau orang dulu namanya merjan. Nah, orang dulu kan meskipun sekarang kalau kita lihat di TV kan kayak buat kalung, yang bawah itu buncit dari tanah liat yang ini. Terus yang ini namanya batu gosok. Ya. Dulu kan nggak ada sabun kan. Maksudnya pakai terus ini juga aslinya seperti itu, cuma ibaratnya temannya pasangannya nggak ada kan, masih Satu gosok semua nih. yang ini kan batu gosok semuanya, ini lain lah. Itu Pak, pecahan-pecahan itu. Ya itu kan sebenarnya dulu guci. Nah, akhirnya ada waktu penghancuran itu kan dihancurkan. Di sini dulu ada patungnya Dewa Siwa. Itu pun juga diambil lalu dibuang ke sungai. Nah itu tadi dibilangnya kan ini tempat musyrik. Nah, musyrik kan gitu. Sebab kita dari dulu kalau orang Jawa itu kalau sembahyang medianya pakai dupa kan, pakai bunga. Ini beda ya Pak ya Pak? Kayak keramik. Ya ini kan keramik, kalau itu yang tanah liat. Waktu dulu kan kalau orang sini menemukan posisi pecahan dibawa ke sini. Kalau dia utuh dijual kan dulu gitu. Itu pakai taring-taring dulu. Oh itu taring. Kalau ini kan taringnya Bajutan dulu. Di
sini menemukan itu kan terus diambil harus ini. Kalau ini taringnya versinya banyak, ini taring kebanyakan kan taring semua hewan pemakan daging kan taringnya sama, hampir sama kan. Ini dua sebenarnya 4, yang 2 hilang, agak panjang. Ini taring atas, yang panjang kan taring bawah. Jadi saya juga kurang paham, kata orang gigi sapi yang dulu, zaman era dulu, cuma saya kurang paham. Makasih ya Pak udah dilihatin peninggalan di sini. Kalau pusakanya di dalam sana, tempatnya ada. Boleh Pak lihat pusaranya? Ya. Harus ditemukan juga ikut ditemukan. Dalamnya kalau boleh tahu berapa Pak? Belum ada yang tahu sampai sekarang versinya. Yang pertama kali ditemukan ini tahun 1939. Temukan ini dalam posisi menyala waktu itu. Yang menemukan kakek saya. Di sini kan setiap satu juro kan diadakan pagelaran wayang kulit kan. Oh iya. Ya di sini terus sebelum pagelaran diadakan ritual bersih desa. Jadi setiap seluruh masyarakat sekitar sini ke sini sambil membawa apa itu istilahnya berkat itu apa? Oh iya. Nah itu untuk bersih desa di sini sama-sama. Yang ini tumbaknya, yang pertama kali ditemukan dia berdiri dalam posisi kemiringan 45 derajat. Cuma pertama kali ditemukan cuma ini, yang bawah ini kayak indah. Nah, kalau pusaka, setiap pusaka kalau menemukan pasti dia posisi telanjang, tidak ada rumah, tidak ada pegangannya, tidak ada. Kalau semua pertama kali ditemukan ini sama ini. Kalau yang lainnya ini pegangan juru kunci. Jadi setiap juru kunci itu sebelum dia mau jadi juru kunci di sini, dia harus ritual dulu. Ritual dulu 3 hari 3 malam. Itu pun makannya yang 2 hari cuma nasi putih cuma sekepel. Kalau orang sekarang kan poso putih. Nah, terus yang 1 hari 1 malamnya dia nggak boleh makan apa-apa, tidak boleh tidur. Kalau orang Jawa bilangnya poso ngoblong pati geni kan. Makanya kalau orang Jawa itu ritualnya banyak. Kalau dia emang masuk ke sini sama penunggu sini diizinkan, dia pasti dapat pegangan. Kalau untuk foto ini sendiri Pak? Ini Pak De saya. Oh Pak De. Nah ini yang generasi kedua.